Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai model TCP/IP pada web. Nah, di sini ada anggota kelompok kami dimulai dari saya, Cindy Priwahyuni dengan NPM 230 820 1040 dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Marani dengan NPM 230820101020. Perkenalkan, nama saya Sucianingsih Rezeki dengan NPM 230820101022. Perkenalkan, nama saya Naswa Aulia Khornisa dengan NPM 230820101039. Di sini ada penjelasan mengenai TCP/IP, yang singkatan dari Transmission Control Protocol. Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan termasuk internet. Salah satu aplikasi paling umum dari model ini adalah web, di mana kita menggunakan browser untuk mengakses halaman web dan konten lainnya. Ini adalah gambaran layer antara OSI dan TCP/IP. OSI ini singkatan dari Open System Interconnection, model konseptual yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana berbagai protokol jaringan bekerja bersama dalam sebuah sistem komunikasi. Di gambar ini lapisan OSI, yaitu Application, Presentation, dan Session semuanya terpisah, sedangkan pada TCP/IP ketiga lapisan ini digabung menjadi satu yang disebut application. Fungsinya menangani semua yang terkait dengan interaksi antara aplikasi jaringan dan pengguna. Berikutnya, lapisan transport pada OSI dan TCP/IP memiliki fungsi yang sama, yakni menangani pengiriman data yang andal antara dua perangkat, mengelola koneksi end-to-end, dan memastikan data dikirim dengan benar. Selanjutnya, lapisan network OSI bertanggung jawab atas pengalaman dan routing data melalui jaringan. Sedangkan TCP/IP memiliki fungsi yang mirip dengan network layer dalam OSI, yaitu menangani routing dan pengalamatan dalam data menggunakan protokol IP. Terdapat dua lapisan terpisah pada OSI, yaitu data link layer dan mengatur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan yang sama, dan physical layer yang mengelola aspek fisik dan transmisi data. Sedangkan pada TCP/IP, kedua lapisan ini digabung menjadi satu lapisan yang disebut link layer atau network interface. Lapisan ini mencakup semua fungsi yang berkaitan dengan akses ke media fisik dan pengiriman data melalui jaringan. Untuk penjelasan lebih detail di setiap lapisan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di lapisan pertama ada lapisan aplikasi atau application layer. Nah, ini adalah lapisannya di mana aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna berada. Untuk web, protokol yang paling penting adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, protokol yang paling penting yaitu pertama ada HTTP atau HTTPS. Ini adalah aturan komunikasi yang memungkinkan browser dan server web untuk berinteraksi ketika kamu mengetik URL di browser, misal www.example.com. Nah, browser ini mengirimkan permintaan HTTP ke server dan menyimpannya ke situs tersebut. Nah, yang kedua ada browser. Nah, browser web ini seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari berfungsi sebagai klien yang mengirimkan permintaan HTTP ke server untuk mengakses konten web. Next. Yang kedua ada lapisan transport atau transport layer. Nah, lapisan ini bertugas untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan sampai dengan benar. Nah, ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini memecah data yang dikirimkan oleh aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan segmen. Nah, setiap segmen ini diberikan nomor dan dikirim satu per satu. TCP ini memastikan bahwa semua segmen ini diterima dengan benar dalam urutan yang tepat. Jika ada segmen yang hilang atau TCP akan meminta segmen tersebut dikirimkan ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu lapisan internet atau internet layer. Nah, disinilah itu pengalamatan dan pengiriman data melalui jaringan terjadi. Next.
IP atau Internet Protocol, protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data dari satu komputer ke komputer yang lain di jaringan. Setiap perangkat di internet memiliki alamat IP unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan data. IP mengirimkan paket data tetapi tidak menjamin paket itu sampai dengan urutan yang benar. Next. Selanjutnya yaitu lapisan akses jaringan atau Network Access Layer. Nah, ini merupakan lapisan terendah yang berurusan dengan cara data ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel. Nah, ini terdapat dua, yaitu Ethernet atau Wi-Fi. Ethernet ini merupakan teknologi yang memungkinkan transmisi data melalui kabel jaringan fisik. Ini adalah teknologi yang paling umum digunakan dalam jaringan kabel lokal LAN. Ethernet menggunakan kabel fisik seperti kabel twist pair atau serat optik untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya. Selanjutnya yaitu Wi-Fi. Merupakan teknologi nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar perangkat tanpa memerlukan kabel fisik. Nah, teknologi ini biasanya digunakan dalam jaringan nirkabel atau WLAN atau WLAN dan memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, dan tablet terhubung ke internet atau jaringan lokal melalui access point atau AP atau router. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kelima ada proses pengiriman data, di mana di sini proses pengiriman informasi itu di antara dua titik menggunakan kode biner, melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Nah, proses ini melibatkan beberapa langkah penting seperti encoding, transmisi, dan decoding. Kemudian ada beberapa tahapan dalam proses pengiriman data web. Yang pertama ada permintaan atau request, di mana ketika pengguna mengetik URL di browser, maka browser akan mengirimkan permintaan HTTP ke server yang menyimpan konten web yang diminta. Kemudian yang kedua ada pengiriman data. Di sini permintaan terbagi menjadi segmen oleh TCP atau Transmission Control Process dan kemudian dibungkus dalam paket IP untuk dikirim melalui jaringan. Kemudian yang ketiga ada response, di mana server web menerima permintaan, kemudian memproses dan mengirimkan kembali datanya, misalnya halaman web, dalam bentuk respon HTTP. Kemudian yang keempat ada penerimaan. Di sini data respon juga dikemas dalam bentuk segmen TCP dan paket IP yang diterima oleh browser. Dan yang kelima ada render, di mana browser menerjemahkan data yang diterima dan menampilkan halaman web untuk dilihat pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai TCP/IP pada web. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.